Halo guys, nah sekarang saya akan mereview sebuah Samsung Galaxy Tab yang keluaran tahun 2021. Sebenarnya ini tab udah pernah saya review tapi dengan warna lain, dan itu kepunyaan mantan saya. Kalau ini punya saya sendiri, dan ini warnanya beda. Kalau yang sebelumnya yang pernah saya review warna hitam, yang ini warnanya green. Jadi Galaxy Tab S7 FE 5G ini itu ada 4 warna, ada warna hitam, putih atau silver ya, dan green serta pink. Nah, seri Tab S7 FE ini ternyata juga ada dua versi, ada yang 5G, ada yang WiFi. Kalau yang WiFi berarti dia nggak bisa pakai kartu SIM atau nggak bisa pakai kuota ya. Jadi cuma bisa nyambung ke WiFi dan harganya jauh lebih murah. Dan ini kita lihat langsung, ini kotaknya seperti ini. Sudah dapat S Pen ya. Dan ini juga dapat keyboard. Nanti kita lihat. Dan ini variannya yang 6 GB dengan memori internal 128 GB. Dengan seri SMT736B. Belakangnya nggak ada apa-apa ya, kosong doang dia. Sekarang kita lihat isinya. Nah ini guys, isinya. Jadi ada ini sarung buat ininya ya. Pas beli pasti dapat ini. Kita singkirkan dulu. Lalu ada ini charger ya. Chargernya seharusnya tidak dapat yang seperti ini. Ini belinya bekas ini. Dia dengan outputnya 15 watt. Apa ini setara sama dengan yang aslinya? Kalau yang aslinya juga dapat yang 15 watt, bukan yang 25 watt. Dan ini cabut colokannya yang Type C, itu Type C seperti ini. Jadi Type C ke Type C, colok ke sini. Kalau yang aslinya dia asli bawaan, dia modelnya nyamping ya dengan port USB ke Type C. Dan ini ada S Pen-nya seperti ini. Ada tombolnya. Ini S Pen-nya lumayan gede dan panjang ya. Dan ini lebih gede daripada seri Note dan seri Samsung S versi HP. Dan di sini ada logo Samsung-nya. Nah, itu. Lanjut. Kita lihat ke tabnya. Nah ini bagian belakangnya seperti ini tabnya. Jadi hijaunya hijau mint gitu ya, bukan hijau yang norak atau yang tereng. Ini bagus warnanya karena ini aluminium bodinya dengan mengusung unibody, dan ini garis-garisnya ini antena. Di belakang ada satu kamera dengan ada mikrofonnya. Dan di sini ada tulisan EKG. Nah, ini bagian depannya. Bagian bawahnya ada dua garis antena. Ini buat penahan ya. Docking buat di keyboard, dan ini ada pin 3 pin untuk connect ke keyboardnya. Di sisi kanan ada dua garis antena juga, dan ini portnya port Type C pengecasan dan buat transfer data ya. Ini ada speakernya ada dua, jadi stereo. Dan di atasnya ada dua garis antena juga. Ada tempat SIM card dan micro SD ya. Dan ini ada mikrofon lagi, ada tombol volume dan power. Jadi di sini ada mikrofonnya ada 3 ya, 1. Nah ini ada lagi di sisi kiri. Ini
ada speaker, 3 garis antena dan mikrofon. Jadi mikrofonnya ada 3 di kiri, di atas, dan di kamera sini. Nah ini yang titik ini, yang kecil ini. Nah nih itu mikrofonnya. Jadi ada mikrofonnya 3. Kan kita coba lihat dulu ini seperti ini. Nah, ini tampilan lock screen-nya. Dan ini tampilan layar utamanya seperti ini. Kan kita coba, tadi saya udah tes untuk Antutu. Dia mendapatkan hasil, dan ini Antutunya yang versi 10 ya. Yang udah pasti lebih besar hasilnya dari versi 9, itu mendapatkan 426.000. Sebelumnya saya tes sekitar 350 ribuan kalau nggak salah yang sebelumnya. Untuk spesifikasinya, oh ya, ini Androidnya sudah mendapatkan Android 14 ya, udah saya update. Nanti kita lihat. Ini menggunakan Adreno GPU-nya ya. GPU itu graphic card-nya Adreno 619 dengan layarnya resolusi 2560 x 1600. RAM-nya sendiri kan 6 GB dan ini sudah mengusung RAM versi LPDDR4X. Jadi udah lumayan kenceng ya. Karena yang paling baru kalau nggak salah DDR5. Memori internalnya sendiri dia mendapatkan yang 128 GB. Dan di sini menggunakan yang versi UFS. UFS tentu lebih cepat ya, tapi ini masih versi 2. Nah, ini CPU-nya. CPU-nya menggunakan octa-core. Jadi ada 2 Qualcomm Cortex A77 sama 6 Qualcomm Cortex A55, dimana itu jumlahnya jadi octa-core atau 8 core. Dengan fabrikasi kalau nggak salah 8 mm, ini 64 bit. Nah ini ya fabrikasinya 8 mm, nanometer ya, nanometer. Untuk layarnya sendiri 12,4 inch dengan kerapatannya densitas pixelnya 244 atau 245. Kameranya sendiri itu mendapatkan 8 megapiksel. Ada autofocusnya, yaitu kamera belakang di sini ya, belakang sini. Lalu di depan kamera selfie itu 5 megapiksel. Ini kalau nggak salah nggak ada autofocusnya, tapi ada nggak ada ini ya, OS-nya. Dan baterainya itu mesinnya 10.090 mAh. Apa yang tercatat segini. Ini sayangnya belum menggunakan fingerprint ya. Dan ini sudah bisa mendukung WiFi 5 GHz dan 2,4 GHz, jadi dual band. Berarti ini mungkin udah mendukung WiFi 6. Nah ini kita lihat ya. Ini namanya yang 5G, versi 5G. Lalu kita lihat versi Androidnya sudah ke Android 14. One UI-nya 6.0, yang terbaru kalau tidak salah 6.1. Tapi sayangnya ini tidak mendapatkan Galaxy AI. Dengan patch keamanannya 1 November 2023. Nah, ini panel notifikasi bisa kita set ke bawah gini. Bisa di mana aja ini. Kalau kita set tengah, dia akan muncul di tengah. Kalau yang kiri, kita akan muncul di kiri. Atau di kanan, juga bisa muncul di kanan. Dan kita lihat ini tampilannya agak beda ya untuk yang Android 14, dan ini udah saya custom. Kalau aslinya dia warnanya putih hitam saja. Ini warnanya saya ganti jadi
ada biru sama putihnya. Nah seperti ini. Jadi di bawahnya ada smart view, ada kontrol pelangkat ya, ada mode gerak, perisai, pokoknya yang penting-penting aja. Ada quick share, ada musik share, ada Samsung Dex, nanti kita coba. Dan sini udah mendukung Dolby Atmos ya, jadi suaranya bagus, nanti kita coba juga. Ada multi control, ada second screen, ada screen recorder, oh ya ini kita lihatkan dulu untuk keyboardnya. Keyboard asli bawaan Samsung, nah ini ada logonya. Jadi modelnya seperti ini. Ini saat dilepas ya. Jadi ada pinnya sini buat dikoneksikan, tapi ini sayangnya nggak ada numpad dan nggak ada trackpad. Nah ini dia tampilan saat digabungkan dengan keyboardnya, jadi dia modelnya mirip kayak laptop ya. Nah ini kita lihat dari samping seperti ini. Dia nggak bisa di-rotate, jadi cuma bisa versi horizontal aja, bukan vertikal seperti ini. Dan di belakangnya ini ada ini ya, nah ini pakai magnet ya. Jadi SP-nya sendiri bisa cantolin atau ditempelkan seperti ini ke belakang. Bisa ke, posisinya kebalik juga ininya. Nah seperti itu, bisa diputar-putar ya. Tapi kalau di belakang risikonya bisa gampang jatuh. Bisa juga ditempelkan di bawah atas ini, karena dia ada magnetnya seperti ini. Bisa di tengah sama sisi kanan ya. Bisa kita mau menggunakan Excel juga bisa nih seperti ini, atau Microsoft Office buat ngetik misalnya seperti ini. Nah, bisa ketik seperti ini. Ini saya dapatkan dengan harga termasuk keyboard ya, termasuk keyboard kemarin ada diskon 270.000, jadi mendapatkan harga 5,162.000. Ini saya beli online. Versinya dapatnya yang ini. Warna green. Seperti ini. Nah, bisa ketik-ketik. Dan ini untuk pengetikannya juga lumayan enak ya. Keyboardnya seperti ini. Nah. Oh ya, untuk S Pen-nya ini ada pencetannya ini ya, tombolnya. Kita arahkan sini. Nah, ini udah saya ganti juga nih, jadi ada kursornya. Nah, bisa dilihat nih, kursornya bentuk mobil. Nah, saya sukanya mobil, bisa diganti. Jadi tinggal pencet tombol ini aja. Nah, bisa buat catatan, cerdas. Ini screen wide ya. Jadi seperti ini. Terus bisa kita coret. Nah, bisa kita juga mau lingkarin ini atau centang atau apa, bisa kita hapus juga. Nah seperti itu untuk fungsi S Pen-nya. Kayaknya ini belum ada Bluetooth-nya, belum ada air action-nya, jadi belum bisa moto menggunakan S Pen. Sekarang kita lihat untuk, nah ini saat kalau dilepas ya, terus kita tancapkan, dia akan langsung nyala, itu tandanya connect. Di sini juga ada buat tempat taruh S Pen-nya. Jadi dilipat seperti ini dia lebih aman ya. Nah, ini saat dilipat.
Jadi bobotnya sendiri dia tanpa keyboard alias tabletnya saja itu 608 gram. Kalau menggunakan keyboard ini totalnya 955 gram alias nyaris 1 kilo. Dan termasuk lumayan enteng seperti ini. Nah, jadi kelihatan ya ujung-ujungnya. Nah, sekarang kita tes fitur kameranya. Fitur kameranya nih 8 megapiksel. Karena ini kameranya di kiri sini ya. Bukan di tengah dia, bukan di tengah kamera belakangnya. Untuk zoom dia bisa sampai 4 kali seperti ini. Nah, bisa 4 kali, ada autofocusnya ya. Nah, itu. Modenya ada video, potret, malam, night mode ya maksudnya. Pro, one take atau sekali ambil. Ini bisa macam-macam. Panorama itu jadi panjang lebar gini. Ada hyperlapse, ada makanan, ada suara air juga bisa dicoret-coret. Nah, ini kita coba untuk foto ya. Nah, ini kita zoom. Dan lumayan jernih ya untuk pemakaian buat taruh di sosmed gitu aja. Dan udah hasilnya lumayan jernih. Kalau keadaannya mumpuni dengan cahaya. Karena ini kamera ini belum ada flashlightnya. Nah, kita coba untuk kamera selfie-nya. Nah, ini kamera selfie-nya ya. Kameranya juga lumayan jernih jadinya seperti ini. Tapi ini sayangnya nggak ada autofocusnya. Nah, seperti ini. Bisa ultrawide juga seperti ini. Nah, oh, ini kan wide ultrawide, tapi nggak tahu wide banget. Di sini kita lihat untuk perekamannya dia hanya support maksimal full HD ya, 30 fps, jadi belum 4K. Sekarang kita coba untuk Samsung DeX ya. Nah, ini kita nyalakan Samsung DeX-nya. Dia akan otomatis berubah menjadi tampilan seperti komputer. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya sekilas mirip jadi kayak Windows ya. Dengan ada icon notification arena-nya di bawah kanan. Nah, ini tombolnya jadi di sini kiri. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau mau keluar lagi dari DeX, pencet yang ini kiri dan keluar dari DeX. Sekarang kita coba gambar dengan pen up. Ya, misal kita mau gambar-gambar atau mau ngiseng warna-warnain, bisa seperti ini. Dan dia ada suaranya ya. Jadi bisa melatih kreativitas. Bisa kita ganti-ganti warnanya. Seperti ini. Nah, ini kita lihat untuk versi Bluetooth-nya dia masih versi 5.1, 5.0 ya. Nah, ini. Lalu ini CPU-nya 8 nanometer dengan Qualcomm Snapdragon 750G 5G. Layarnya sendiri menggunakan, ini belum yang layar AMOLED ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi 2560 kali
1600. Ini menggunakan IPS LCD. Walaupun ini masih IPS tapi udah lumayan mumpuni. Dan ini layarnya besar 12,4 inch. Dengan kepadatan pixelnya 243 atau 244 dpi. Oh ya, refresh rate-nya saya ini masih menggunakan dia 60 Hz. Nah, ini bisa ya. Jadi ini membuktikan ini bisa menggunakan SIM card. Nah, baterainya sendiri 10.090 mAh. Androidnya Android 14. Ini kameranya ya tadi. Nah, untuk baterainya sendiri klaimnya Samsung untuk internet dengan versi menggunakan SIM card ya maupun WiFi itu bisa mencapai 12 jam. Sedangkan video playbacknya atau untuk memutar video menggunakan WiFi itu bisa mencapai 13 jam. Untuk teleponan versi G itu bisa mencapai 71 jam. Atau menggunakan musik saja atau audio itu bisa sampai 201 jam. Nah, ini contoh pas kita menggunakan website ya. Jadi ini lumayan jelas dan gede untuk dilihat. Nah, sini sampai saya nyontek ya karena saya nggak tahu hafal speknya. Jadi Android sebelumnya dia menggunakan Android 11 ya. Bisa di-upgrade ke 13 tapi ternyata masih bisa mendapatkan ke Android 14. Dan ini sangat worth it sekali untuk di 2024. Untuk micro SD-nya itu kalau tidak salah infonya bisa up to 1 TB. Jadi bisa di-extend. Nah, ini ada variannya nih ya. Tadi kalau varian di bawah ini hanya menggunakan RAM 4GB dengan internalnya 64GB. Audionya ada EKG tapi sayangnya sudah nggak ada audio jack. Ini bluetoothnya terusnya 5.2 ya, padahal tadi kita lihat versi 5.0. USB Type C 3.2. Oh ya, untuk pengecasannya dia udah support menggunakan charger 45 watt, tapi itu dijual terpisah ya. Menggunakan 45 watt itu 100% dalam 190 menit ya kalau nggak salah. Nah, kita sekarang akan mencoba second screen. Itu kita ke notifikasi seperti ini. Kita cari second screen, yang kedua kita aktifkan. Lalu di Windowsnya sendiri, ini menggunakan laptop ya yang sebelah kanan. Dengan tombol Windows dengan pencet K. Nah, kita pilih dengan menggunakan WiFi yang sama ya. Tab S7 ini. Nah, otomatis dia akan pindah ke sini juga. Seperti screen mirroring jatuhnya. Nah, dia akan seperti ini. Tapi sayangnya ini nggak bisa diapa-apain ya. Jadi cuma bisa seperti ini aja. Jadi ngikutin dia. Seperti ini. Jadi mau berfungsi untuk mendisplay tanpa menggunakan kabel ya, secara wireless ini. Bisa buat digunakan saat presentasi atau menggunakan pas editing video. Kita coba untuk menonton contohnya YouTube.
edisi 2024. Di video ini kita bakal sabung 2 HP terkencang dari masing-masing OS ya. Di sisi kiri ini pihak Android suaranya 50%. oleh ROG Phone 8 Ultimate. Ini punya prosesor Snapdragon 8 Gen 3, RAM-nya 24GB, LPDDR5X 24GB, nggak salah tulis, nggak salah ngomong. Dan storage-nya 1TB, UFS 4.0. Harga resminya Rp19.999.000, 20 juta. Di sisi kanan, pihak iOS diwakilin oleh iPhone 15 Pro dengan chipset Apple A17 Pro, RAM 8GB, LPDDR5, sepertiga dari ROG, dan memori 1TB NVMe. Harga resminya 30 juta. Kita lihat apakah bisa 4K. Dan ternyata bisa 4K ya. Ini paling atas 2160p. Kita coba kalau misalnya lagu ya. Ini kondisi suara 100% full. Kalau 50% sekitar segini. Oh ya, ini kamera selfie-nya tadi belum kelihatan nih. Ada di sini kamera selfie-nya. Dan sekarang kita sedikit membandingkan dengan Samsung Tab lama saya. Nah, ini dia sisi kanan. Ini tab lama saya, yaitu tab Galaxy Tab 2 P5100 yang 10 inch. Jadi ini zaman dulu seperti ini ya modelnya. Nah, ini kelihatan beda ya. Frame-nya sangat tebal kalau yang dulu, kalau yang sekarang tipis. Kalau yang dulu ada warna putih gini frame-nya, sayangnya sekarang cuma warna hitam kalau nggak salah. Ini dulu juga ada sama dua speaker. Ini kameranya 2 MP kali ya. Ini versi tahun 2012 dengan layar 10,1 inch. Ini sayangnya agak bocel punya saya, dan ini colokannya masih model zaman dulu nih yang panjang, belum yang micro USB dan Type C. Ada slot SIM card, dan ini dulu masih ada audio jack, ada micro SD, volume, sama ini agak rock dikit nih tombol powernya. Dan ini belakangnya seperti ini yang model dulu. Jadi kalau yang dulu nih bagusnya di tengah nih kameranya, kalau tadi kan di sebelah kanan agak miring jadinya. Nah ini kalau yang ini RAM-nya 1 GB kalau tidak salah, dengan memori internal masih 16 GB. Dan tebalnya pun beda ya. Ya seperti ini. Jauh lebih tebal yang versi zaman dulu. Nah, ini kita bandingkan seperti ini. Besarnya. Dan ini entah kenapa sudah tidak bisa nyala. Nah, ini kita lanjut ke sini. Ini kita coba menggunakan USB Type C ke Type C ya. Dimana dia seharusnya lebih cepat dengan ada logo kalau versi Samsung tuh warna biru. Nah, kita coba colok. Nah, dia biru ya. Warnanya biru itu jadi super cepat, bukan cepat doang. Sedangkan kalau kita coba menggunakan USB ke Type C, nah dia warna hijau, beda. Nah, tulisannya cepat aja. Itu perbedaannya. Nah, untuk harga retailnya pas launching itu kalau tidak salah 9,5 juta. Dan waktu itu pas saya review punya mantan saya itu harganya 7,5, dan sekarang sudah turun di angka 5 jutaan ya. 5-6 jutaan, sekitaran segitu.
Barunya saya lihat waktu itu sekitar 6-7 juta kalau tidak salah. Dan di tahun 2024 ini masih sangat worth it untuk digunakan, dan saingannya sendiri pun ya itu Samsung Tab S9 FE kalau tidak salah. Cuma layarnya jadi lebih kecil dan memorinya jadi lebih kecil. Bukan memorinya, baterainya lebih kecil, 7000 atau 8000 mAh kalau nggak salah. Sedangkan ini 10.000 mAh, dimana tentunya lebih besar dan mesinnya lebih kuat, tahan berapa hari. Ini pemakaian bisa 2-3 hari ya kalau yang pemakaian ringan. Untuk seperti browser, bisa untuk sosmed atau nonton video gitu di YouTube, Netflix dan segala macam yang streaming. Itu sangat mumpuni karena bisa bertahan sampai 2-3 hari, bahkan kalau pernah saya coba paling hemat kalau agak jarang dipakai bisa sampai 4 hari. Dan warna warna hijaunya pun ini saya sangat suka ya, terlihat seperti warna silver kalau kena cahaya, padahal ini warna hijau. Nah seperti ini, hijau dia warnanya. Karena ini aluminium, jadi dia kalau kepantau cahaya ini ya. Dan ini tidak fingerprint magnet, jadi nah seperti ini saya coba-coba, dia nggak akan nempel sidik jari. Dan tablet ini tipis dan enteng ya dibawa-bawa, bisa buat pengganti laptop juga. Nah sekian review saya mengenai Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang produk ini, bisa ditanyakan di bawah. Dan jika Anda suka dengan video ini, silakan like dan subscribe channel saya. Terima kasih.